wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami', kitab yang terakhir dari Bulughul Maram, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada Kitabul Adab, kitab yang berkaitan dengan etika atau adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga, di mana hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an. Dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Taib, dikatakan di sini, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Jadi Nawas ibn Sam'an ini bertanya tentang perbuatan kebaikan dan perbuatan dosa, apa saja jenis-jenisnya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah engkau memiliki akhlak yang baik, engkau memiliki perangai yang baik. Ya, jadi kebaikan itu Nabi gambarkan dengan seorang memiliki perangai yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki adab yang baik. Wal ismu, adapun perbuatan dosa, ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Adapun perbuatan dosa adalah apa-apa yang bergejolak di dalam dadamu, sedangkan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Jadi Nabi menggambarkan perbuatan dosa itu apa yang menjadikan hati menjadi sempit, dada menjadi sempit, yang menyebabkan dada kita itu tidak nyaman, tidak tentram karena melakukannya. Dan kita tidak senang kalau sekiranya ada orang lain yang mengetahui tentang perbuatan tersebut. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Sebelum saya bacakan penjelasan dari hadis ini, yang
Yang pertama saya ingin sampaikan di sini tentang siapa itu Nawas ibn Sam'an. Mungkin kita jarang dengar seorang sahabat yang bernama Nawas ibn Sam'an ya. Di sini dikatakan Nawas ibn Sam'an, nama lengkapnya adalah An-Nawas ibn Sam'an ibn Khalid ibn Amr ibn Qurt ibn Abdullah ibn Abu Bakar ibn Kilab al-Amiri al-Kilabi. Jadi beliau itu berasal dari Bani Kilab. Yang mana Bani Kilab itu termasuk salah seorang atau salah satu kabilah dari Ansor, yaitu Bani Kilab. Jadi sahabat Nawas ibn Sam'an ini termasuk dari sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor. Kan sahabat itu dibagi dua kategori ya. Yang pertama muhajirin, yang kedua adalah Ansor. Muhajirin itu yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan Ansor yaitu mereka-mereka yang menolong para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Nah, Madinah itu sendiri itu tidak dihuni oleh orang-orang dari asli Madinahnya, tidak. Tapi ada datang pendatang ya dari Syam dan yang lainnya, yang mana mereka datang ke Madinah untuk hidup. Karena di Madinah itu lebih subur daripada di kota Mekah. Ya, di Mekah apa yang mau dicari? Pertanian tidak ada. Yang ada ya gunung batu cadas yang tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Berbeda dengan Madinah. Di Madinah itu ada kebun kurma yang itu merupakan salah satu mata pencaharian dari orang-orang Madinah pada waktu itu. Baik. Jadi Nawas bin Sam'an ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ya, mungkin namanya agak sedikit asing ya. Karena memang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an itu enggak terlalu banyak. Salah satunya ya ini. Hadis yang dibawakan di dalam bab ini. Taib. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Kita baca penjelasannya. Dikatakan di sini, hadzal hadis min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu memiliki keistimewaan yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Sehingga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat bagus. Beliau mengatakan kalamus salaf qalilul mabani kathirul ma'ani wa kalamul khalaf ya kathirul mabani qalilul ma'ani. Ucapan-ucapan orang dulu itu ringkas, tapi kalau ditelaah, dipahami, dipelajari, itu maknanya sangat kompleks sekali, luas sekali maknanya. Berbeda dengan orang-orang belakangan, ngomongnya panjang dari timur ke barat, dari selatan ke utara, tidak ada maknanya. Ya. Ngomongnya panjang lebar tapi tidak ada maknanya. Berbeda dengan ucapan-ucapan orang-orang terdahulu, orang-orang salaf dulu, para ulama kita, apalagi ucapan Nabi SAW itu ringkas-ringkas. Tapi kalau dijelaskan maknanya itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Contoh misalkan, ketika Nabi SAW menghibur salah seorang sahabat yang dia itu memiliki burung peliharaan, lalu burungnya itu meninggal, mati gitu. Dia pun bersedih, maka didatangi sama Nabi dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung kecil.
Ya, kalimatnya ringkas, pendek. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau mencoba untuk mengeluarkan pelajaran dari ucapan itu, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, aku mendapati dari hadis tersebut ada sekitar 50 pelajaran dan itu belum selesai aku keluarkan pelajaran dari perkataan itu. Itu hanya dari kalimat ya Aba Umair ma fa'ala an-Nugair. Ya, ucapan yang sangat ringkas tapi memiliki makna yang luas. Kita sekarang itu kadang-kadang nulis panjang lebar di medsos ya, tidak ada artinya. Ya, ngomongnya tidak jelas. Nah, kita terus mencontoh Nabi SAW ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, ketika ingin mengutarakan sesuatu, maka sebaiknya dipikir terlebih dahulu. Apakah yang kita sampaikan ini memiliki makna, memiliki arti, ada pelajaran enggak? Dan yang paling penting, apakah ucapan yang kita keluarkan ini sebagai sebab kita dimasukkan surga atau justru dimasukkan ke dalam api neraka? Karena ingat jamaah sekalian, apa yang sudah kita ucapkan dari lisan kita itu tidak bisa ditarik lagi. Kalaupun kita bisa menariknya dengan kita meminta maaf atau mengklarifikasi di hadapan orang, namun catatan itu tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada di buku catatan itu dan itu akan ditampakkan nanti di hadapan kita di hari kiamat. Oleh karena seorang mukmin dia berusaha untuk menjaga lisannya. Dia menjaga ucapannya untuk dia tidak sembarangan di dalam dia berkata-kata ataupun mengeluarkan ucapan, apalagi komentar-komentar yang itu dia tidak ada kepentingan di dalam perkara tersebut. Ya, oleh karena sebaiknya dijaga. Ini zaman kita dituntut untuk benar-benar menjaga lisan dan menjaga jari-jari kita untuk tidak berkomentar apapun pada hal-hal yang itu bukan bidang dan ranah kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk agamanya. Jadi barometer kita diukur, Pak. Untuk kita ada manfaatnya enggak? Dunia ada manfaatnya enggak? Akhirat ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada, enggak usah dilakukan. Jangan mudah ikut arus, terbawa suasana. Ada suatu hal yang lagi viral, kita ikut untuk mengomentari. Padahal kita tidak punya kemampuan dalam masalah itu. Tidak usah ikut arus. Lihat contoh para sahabat. Mereka bukan orang-orang yang mudah untuk mengikut arus. Mereka adalah orang-orang yang dia memiliki sikap untuk tidak ikut serta dalam hal-hal yang itu tidak ada kepentingan dalamnya. Kalau kita tidak. Kayaknya kalau tidak ikut serta itu kayaknya belum lengkap hidup itu gitu. Harus ikut. Paling tidak kita berkomentar nyimak. Tulisan nyimak gitu. Ya. Nyimak obrolan senior, enggak perlu seperti itu. Ya ditimbang saja, ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada manfaatnya enggak perlu. Eman waktu Anda habis. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian, sesuatu yang harus sangat-sangat diperhatikan itu adalah waktu. Karena waktu itu mahal, tidak bisa kembali dalam kehidupan kita. Usia itu tidak akan bisa kembali lagi dalam kehidupan kita. Setahun, 2 tahun. Sekarang jenengan usianya 50, 55, 60. Usia setahun itu tidak akan bisa datang lagi dalam kehidupan kita. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak akan bisa datang lagi. Yang ada tersisa itu apa yang berlalu sudah. Tinggal apa yang tersisa dari usia kita itu yang harus kita manfaatkan. Nah ini usia kita sudah tua, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lebih baik ingat akhirat. Banyak-banyak ingat akhirat. Suka melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka demi Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, apa yang kita lakukan di dunia ini semua itu akan ditanya di hari kiamat. Maka jangan merasa aman. Ya. Jangan pernah kita merasa
aman dari apa yang sudah kita kerjakan. Taib. Wa fihi isyaratun ila annahu yanbaghi lil insan an yada ma yaribuhu ila ma la yaribuh. Di dalam hadis ini ada sebuah isyarat dari Nabi SAW untuk kita itu meninggalkan sesuatu yang bisa meragukan kepada yang tidak meragukan. Perkara-perkara yang ragu-ragu, yang syubhat, itu ditinggalkan. Kita menuju kepada perkara yang jelas. Jelas nilainya, jelas itu adalah ibadah, jelas itu merupakan perkara yang dianjurkan. Adapun perkara yang dilarang ataupun status perkara tersebut adalah perkara yang samar-samar, itu ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah mengingatkan ittaqus syubuhat. Hati-hati dengan perkara-perkara syubuhat, perkara samar-samar. Setelah Nabi menjelaskan dengan hadis yang panjang, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengah perkara dua ini ada namanya perkara syubhat, yang mana tidak jelas antara halal dan haramnya. Maka sikap kita kembalikan perkara tersebut kepada sesuatu yang dilarang. Kalau kita bertemu dengan perkara syubhat, kita ambil perkara yang paling gampang, yaitu perkara tersebut dilarang, ya udah ditinggalkan. Lakukan yang jelas-jelas saja. Yang syubhat-syubhat itu ditinggalkan. Contoh misalkan ya, kita sedang belanja nih di sebuah minimarket, lalu kita mengeluarkan uang dari saku kita. Ternyata tatkala kita lihat di bawah itu tuh ada uang jatuh. Kita antara ragu, ini uang kita atau bukan. Kita periksa uang kita, ternyata sepertinya tidak berkurang. Secara keyakinan kita tidak berkurang. Maka status uang yang kita lihat di bawah itu tuh perkara syubhat. Maka sikap kita sebaiknya adalah, meskipun andai kata itu uang kita, tapi keyakinan kita bahwasanya itu bukan uang kita. Meskipun sebenarnya ya, itu uang yang jatuh dari saku nih, tapi secara keyakinan kayaknya itu bukan uang saya, soalnya uang ini tidak berkurang. Ya, maka kata para ulama, tinggalkan benda itu, tinggalkan uang itu, karena dia masuk ke dalam kategori asyubuhat. Karena kalau kita mengambil hal tersebut, itu akan menyebabkan was-was dalam diri kita. Itulah yang akan digunakan oleh syaitan untuk menjadikan kita semakin ragu dengan syariat ini. Semakin ragu. Maka berat perkara-perkara syubhat. Namun kita dapati sebagian kaum muslimin sekarang ini justru bermain dengan perkara syubhat. Maka ditinggalkan. Waqad akkada dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam fi marwahu at-Tirmidzi wa qala Hasan sahih min hadithi Hasan ibn Ali radhiyallahu taala an. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan perkara ini di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Ya, jadi perkara-perkara yang meragukan itu ditinggalkan. Kita mengambil perkara yang jelas. Nah, itu contohnya tadi. Lagi belanja, jenengan itu ragu, itu uang saya atau bukan ya? Padahal sebenarnya secara hakikat itu uang kita. Cuma kita ragu saja. Maka tinggalkan uang tersebut, ambil perkara yang jelas itu adalah bukan uang kita, dan dengan demikian insya Allah kita akan selamat dari perkara syubhat. Ya. Karena itu merupakan pintu awal dari kita terjatuh ke dalam was-was. Orang kalau sudah was-was jemaah, tidak akan mudah di dalam dia itu beribadah kepada Allah. Saya berapa kali dihubungi sama seseorang, dia mengatakan, "Ustadz, was-was saya sudah sampai pada tingkatan yang tinggi, di mana saya itu tidak yakin dengan adanya Tuhan," kata dia. Tidak yakin dengan adanya Tuhan.
Tapi dia sholat, dia baca Quran, tapi tidak yakin dengan adanya Tuhan. Dia sendiri yang ngomong seperti itu. Kira-kira gimana antum sikapi? Orang dia sholat, dia baca Quran, tapi tidak yakin dengan adanya Tuhan. Ya. Nah, ini salah satu contoh ketika kita sering bermain dengan perkara syubhat, perkara yang meragukan menyebabkan kita was-was. Dan syaitan itu senang kalau kita itu was-was. Karena dengan mudah kita akan dialihkan fokus kita, khusyuk kita dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita mendapati kondisi demikian dalam diri kita, was-was yang sangat tinggi, maka berupaya untuk belajar meninggalkan perkara yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu minta kepada Allah pertolongan agar Allah menetapkan hati kita di atas ketakwaan kepadanya. Oleh karenanya Nabi jauh-jauh hari sudah ingatkan kepada kita dengan perkara-perkara syubhat ini. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa hadza waqad saqa Muslim hadits al-bab min tariq Jubair ibn Nufair Anin Nawas ibn Sam'an al-Ansari. Dan demikianlah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Nawas ibn Sam'an al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW menjelaskan tadi bahwasanya al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara keburukan itu adalah apa yang menjadikan dadamu itu merasa sempit, merasa bergejolak, dan merasa tidak nyaman kalau engkau melakukan perkara tersebut. Itulah perbuatan-perbuatan dosa. Makanya perbuatan dosa itu ketika seorang melakukannya selalu menjadikan orang itu tidak merasa nyaman hatinya. Dan itu disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau pernah menyebutkan di antara sebab kenapa hati manusia itu bisa sempit, itu disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan. Makanya sering melakukan perbuatan dosa menjadikan hati itu semakin sempit, dada itu semakin sempit. Sempit dalam artian di sini bukan dadanya menyempit, tidak. Tapi dia merasa hatinya tidak tenang, kemudian emosinya cepat cepat meledak, dia tidak sabaran orangnya, ya. Kemudian dia tidak merasakan kekhusyuan di dalam beribadah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak merasakan nikmat dari ketaatan itu. Itu di antara dada sempit. Baca Quran tidak merasakan nikmat, ketika ibadah sholat tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda dada kita sempit. Padahal sering sholat ke masjid, sering sholat berjamaah, tapi nyatanya sholat tersebut tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Justru hatinya itu semakin gundah, semakin gulana. Itu tanda dada kita itu sempit. Dan itu disebabkan karena perbuatan dosa. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita di sini, jauhi yang namanya perbuatan dosa. Sekecil apapun perbuatan dosa itu dijauhi. Karena itu dapat menjadikan dada kita sempit. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang perumpamaan dada itu, hati itu, Nabi mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka Allah meletakkan di dalam hatinya itu satu titik hitam. Jadi hati manusia itu hukum asalnya putih, bersih, tidak ada noda. Tapi ketika kita mulai melakukan suatu maksiat, suatu perbuatan dosa, maka mulailah kita meletakkan noda-noda hitam di dalam hati kita. Lalu Nabi mengatakan, wa idza taba wastaghfara sukila qalbuhu.
Tapi kalau dia beristighfar dari perbuatan dosa yang dia lakukan, dia bertobat kepada Allah, maka hatinya itu akan dibersihkan dari noda itu. Jadi dibersihkan hatinya kalau dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Akan tetapi kalau dia menunda-nunda tobatnya, menunda istighfarnya, dan dia terus bergelimang dalam dosa tersebut, bahkan dia merasa nyaman dengan dosa yang dia lakukan, itulah yang menyebabkan hatinya dan dadanya menjadi pekat, hitam dan sempit. Sehingga nasihat-nasihat, ibadah-ibadah yang dia lakukan, Al-Quran yang dia baca, pengajian yang dia ikuti, tidak bisa menjadikan hatinya merasa tersentuh karena terlalu banyak perbuatan dosa. Sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara sebab kenapa kita tidak bisa merasakan yang namanya kelezatan di dalam kita beribadah, itu disebabkan karena dosa yang menghalangi ibadah itu merasuk ke dalam hati kita. Maka penting untuk selalu membersihkan diri dari perbuatan dosa. Sebagaimana isyarat dari Nabi SAW di sini, bahwasanya perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati dan dada kita sempit, menjadikan hati dan dada kita tidak nyaman. Ya, coba dikoreksi kembali para jamaah sekalian. Ketika baca Quran tidak menjadikan hati kita itu bergetar, menjadikan hati kita takut kepada Allah, maka bisa jadi ada dosa-dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah. Dan itulah manfaat kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun di sepertiga malam terakhir, untuk menangisi dosa kita di hadapan Allah melalui ibadah solat kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung orang yang beriman di sepertiga malam terakhir itu jauh dari tempat tidurnya. Dia bangun itu bukan untuk perkara dunia. Apalagi sekarang ini bentar lagi mau Piala Dunia, bangun untuk nonton Piala Dunia, bukan itu. Ya, ini hati-hati. Ya, bukan bangun untuk nonton itu, bukan bangun untuk melakukan perkara-perkara yang seperti itu, tidak. Tapi dia bangun 2:30, bangun jam 3, dia pergi ke tempat wudhu, ke kamar mandi, dia bersihkan dirinya, dia berpenampilan yang baik, lalu dia menghadap Allah Ta'ala, dia sholat mengangkat kedua tangannya. Sampai-sampai Allah katakan di situ, yad'una rabbahu khaufan wa tama'a. Dia berdoa dengan penuh rasa khauf, rasa takut. Sebagian ulama tafsir mengartikan rasa takut di situ, yaitu dia benar-benar khawatir kalau kiranya dosanya tidak diampuni, itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam api neraka. Lalu bagaimana caranya dia mengekspresikan rasa takutnya itu? Dia menangis dengan senangis-nangisnya. Dia meneteskan air matanya. Karena dia ngerti dengan dia meneteskan air mata, dengan dia merengek-rengek di hadapan Allah dari dosanya, itu yang bisa menghapuskan dosanya di hadapan Allah. Setelah itu dia apa yang dilakukan? Wa toma'a, tamak, dia berdoa dengan penuh rasa harap. Dia berharap kepada Allah agar segala kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu menjadi timbangan kebaikan dia di akhirat. Terkadang kita ini kan sering ya, ibadah itu hanya sekedar ibadah, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa apa istilahnya itu, ya harap kepada Allah agar ibadah itu menjadi salah satu sebab kita dimasukin surga. Jarang ada dalam diri kita seperti itu. Kadang-kadang yang muncul dalam diri kita itu, kita beribadah ya sudah ibadah aja, mau diterima alhamdulillah, nggak diterima juga nggak apa-apa gitu. Bahkan sampai pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ibadah itu yang penting menggugurkan kewajiban, tidak lagi berharap apa yang Allah janjikan dari ibadah tersebut. Itulah yang menyebabkan hati kita itu menjadi hati yang sempit ya. Maka ini saya nasihati kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, perhatikan masalah ini. Karena perbuatan dosa merupakan sebab kita itu
mendapatkan dada yang sempit. Baik. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dikatakan oleh penulis, yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita al-haddu ala husnil khuluq, anjuran untuk kita memiliki akhlak yang baik, berperangai yang baik, etika yang baik. Dan akhlak ini itu dibagi dua. Akhlak itu dibagi dua, jemaah. Akhlak yang pertama, akhlak seorang hamba kepada Allah. Ini akhlak yang pertama. Akhlak kita kepada Rabbul Alamin. Bagaimana cara akhlak kita kepada Rabbul Alamin? Dengan cara kita beribadah hanya kepadanya dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik. Itu akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik dan senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah semuanya. Itu akhlak kepada Allah. Makanya orang-orang yang mereka itu tidak beribadah kepada Allah 100%, apalagi mereka berbuat syirik kepada Allah, berarti masih kurang akhlaknya kepada Allah, belum sempurna. Karena kesempurnaan akhlak kita kepada Allah dengan kita mentauhidkannya dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik. Sedangkan yang kedua, akhlak kita kepada sesama, kepada manusia. Kita kadang itu fokus dengan bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Benar, sudah bagus. Tinggal yang kedua, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Memperbaiki akhlak kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan teman kita, dengan kerabat kita, dengan kedua orang tua kita, dengan guru-guru kita dan yang semisalnya dari kalangan manusia. Kita perbaiki akhlak kita dengan mereka. Sehingga pernah disampaikan oleh Imam Al-Munawi, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'i, beliau pernah mengatakan di dalam tulisan beliau yaitu Faidul Qadir, beliau mengatakan aktsaru ma yudkhilul al-muwahhidin an-nar, di antara perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, padahal mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tapi paling banyak memasukkan mereka ke dalam api neraka, hukukul ibad, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dia lupa dia punya hak orang lain untuk ditunaikan. Dia punya hak tetangga yang harus ditunaikan. Dia punya hak teman yang harus ditunaikan. Dia punya hak orang-orang lain yang harus ditunaikan. Tapi dia lupa. Dia cenderung lebih mendolimi orang lain tersebut dengan lisannya, dengan dia menggibah, mencaci maki, ya, memfitnah dan yang semisalnya. Dia lupa dengan perkara ini. Padahal hubungan dia dengan Allah itu sudah baik, tapi hubungan dia dengan sesama manusia kurang baik. Dia menzalimi temannya, dia mengambil hak temannya, dia mengambil harta temannya dengan cara yang tidak benar. Maka karena sebab inilah dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Jadi Nabi melemparkan pertanyaan kepada para sahabat tentang siapa orang bangkrut. Maka para sahabat menjawab dengan mengatakan, al muflis fina, orang yang bangkrut itu man la dirhamalahu wala mata, yaitu orang-orang yang tidak punya dinar, orang-orang yang tidak punya dirham, orang-orang yang tidak punya fulus, orang-orang yang tidak punya harta benda dari urusan-urusan dunia ini. Jadi para sahabat menggambarkan kebangkrutan itu dengan tolok ukur dunia. Tidak punya dunia, gak punya uang.
Maka Nabi menyebutkan tentang gambaran orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, mereka-mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, puasa, dan yang semisalnya. Bukan hanya dia mendatangkan pahala yang wajib, tapi ibadah-ibadah sunnah dia lakukan semuanya. Namun apa kata Nabi SAW menggambarkan orang ini? Walakin qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Tapi selama di dunia orang ini suka memfitnah si fulan, suka mencaci maki si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan tanpa hak, merobek-robek kehormatan saudaranya. Yang mana kita tidak boleh merusak kehormatan saudara kita. Dan dia tidak minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi selama di dunia. Maka di akhirat kata Nabi SAW, fayu'khad min hasanatihi fayu'ta ilaiha. Maka kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ketika kebaikan itu habis, sementara orang-orang yang dizalimi ini masih banyak yang belum diselesaikan antara dia dengan orang tersebut secara urusannya, maka keburukan orang-orang yang kita zalimi itu ditimpahkan kepada kita yang menzaliminya. Ini namanya orang rugi itu. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah mengingatkan kepada kita, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kelak di hari kiamat itu ada orang-orang yang lelah, capek beribadah di dunia, capek bekerja di dunia. Siang malam dia beribadah. Dia sholat malam, dia puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud, sehari tidak sehari puasa. Hubungan dia dengan Allah luar biasa baiknya. Tetapi hubungan dia dengan sesama manusia, ya, hubungan dia dengan sesama manusia luar biasa, sangat buruk. Dengan tetangganya buruk, dengan temannya buruk, dengan yang lainnya buruk. Ya. Hubungan dia dengan temannya buruk, hubungan dia dengan kerabatnya buruk. Tapi hubungan dia dengan Allah luar biasa. Ini contoh orang-orang yang merugi. Ya, makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berakhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu tidak hanya kita memperhatikan akhlak kita dengan Allah, tapi kita memperhatikan akhlak kita dengan sesama. Makanya para ulama menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan yang lainnya. Ya, adab dalam berteman, adab dalam bertetangga, ya, adab di dalam bermuamalah. Itu semata-mata supaya kita tidak terjatuh ke dalam kerugian, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Nah, makanya perlu untuk disegarkan kembali ingatannya terkait adab-adab tersebut. Ya. Tetangga kita, kiri kanan depan belakang. Ya. Andai kata kalau kita ambil misalkan patokan tetangga yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya tetangga itu patokannya 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Itu di zaman Nabi, Pak. Kecil rumahnya. Dan saiki rumahnya, Pak, lebarnya aja 10 meter. Berarti kalau 40 rumah 400 meter tetangga antum, Pak. Itu baru kiri, kanan 400 meter. Berarti tetangga antum tuh hampir 1 kilo. Bayangkan, hampir 1 kilo tetangga antum kalau antum ambil patokan yang di zaman Nabi. Ya. 40 rumah. Ya. Luar biasa ya, 40 rumah. Satu deret ini ada 40 rumah enggak? Enggak ada ya. Berarti kalau hitungannya 40 rumah, Pak. Ya, 40, 40, 80 berarti ya. Satu kompleks itu tetangga antum berarti. Iya.
Nah, rumah di zaman Nabi itu kecil dulu. Kecil-kecil. Saking kecilnya ya sampai pernah disebutkan oleh penjaga museum yang ada di kota Madinah itu, pas kita ziarah ke situ tuh, kita tanya, ya dulu Madinah itu sebesar apa sih di zaman Nabi? Maka yang jaga museum itu bilang, besarnya kota Madinah di zamannya Nabi itu seluas Masjid Nabawi sekarang. Jadi besarnya kota Madinah di zaman Nabi itu seluas Masjid Nabawi sekarang. Hitungannya pelatarannya itu ya, temboknya itu loh. Itu luasnya dulu. Ya. Adapun hotel-hotel itu bukan, itu masuk ke dalam hitungannya luar kota Madinah dulu. Ya. Kan Masjid Nabawi kan persegi ya bentuknya kan. Ya, anggap ini tembok ya, tembok Masjid Nabawi itu. Jadi luasnya kota Madinah dulu di zaman Nabi ya sebesar tembok itu, seluas tembok itu. Segitu luasnya. Antum bayangkan rumahnya dekatnya gimana, kecilnya gimana. Rumah Nabi itu hanya ada 2 bagian. Bagian yang pertama teras depan, bagian yang kedua kamarnya Aisyah, itu nyatu dengan dapurnya. Sampai Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aku masuk ke rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mengangkat tanganku ke langit-langit, maka tanganku itu tembus langit-langit itu, tembus, saking pendeknya. Kalau ini tidak tembus pak, ya, antum tidak bisa pegang, tembus, kata Hasan Al Basri rahimahullah. Ya, saking kecilnya, maksudnya kecil rumahnya itu loh. Ya. Itulah akhlak ya. Jadi perhatikan akhlak kita kepada sesama. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari hadis ini, annal muamalatal hasanata min a'dhami ma yuqarribul abdu min rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya muamalah yang baik itu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi antum bermuamalah dengan orang dengan muamalah yang baik, itu termasuk ibadah. Dan setiap ibadah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan, niatkan bermuamalah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Muamalah yang baik. Bangun muamalah yang baik dengan sesama manusia. Entah dia orang mukmin atau dia orang kafir. Bangun muamalah yang baik dengan manusia. Kalau kita bermuamalah dengan baik kepada sesama mukmin, bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang baik karena melihat diri kita bermuamalah yang baik. Dia akan mau mengikuti kita. Kalau kita bermuamalah yang baik dengan dengan orang kafir, bisa jadi itu sebab dia masuk ke dalam agama Islam. Contoh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ketika mendengar Nabi SAW datang ke kota Madinah. Jadi Abdullah bin Salam itu kan orang Madinah, dia Yahudi Madinah. Ketika dia mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah, dia ini ingin memastikan ucapan-ucapan atau obrolan-obrolan yang sering dia dengar dari masyarakat, bahwasanya Muhammad itu penyihir, bahwasanya Muhammad itu tukang dusta, Muhammad ini begini-begini. Pokoknya dia ingin memastikan sendiri, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh orang-orang ini terkait Muhammad ini. Maka ketika dia pergi melihat, mendengar, memperhatikan bagaimana muamalahnya Rasul SAW kepada para sahabat, ya, maka ketika dia masuk ke dalam agama Islam, ya, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia pun memberikan persaksian kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kata dia, awwalu kalamin sami'tu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan yang pertama kali aku dengarkan dari Muhammad ketika aku datang melihat dia, kata Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham
wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, ucapan yang pertama kali aku dengar yang keluar dari lisannya Muhammad, yang dikatakan tukang sihir, yang dikatakan pendusta, yang dikatakan ini. Ternyata itu tidak benar. Ucapan yang pertama kali aku dengar, kata Abdullah bin Salam, yang pertama tebarkanlah salam. Yang kedua, salinglah kalian memberi makan. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahim. Yang keempat, sholatlah kalian di malam hari dikala manusia sedang tertidur, dan kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Antum perhatikan ucapan itu, Pak. Ucapannya Nabi SAW. Afsus salam, tebarkan salam. Itu muamalah kita kepada sesama manusia. Coba koreksi diri kita. Sudah seberapa sering kita ketemu sama sesama mukmin lalu kita mengucapkan salam? Ya. Kalau mungkin yang tua-tua insya Allah mempraktekkan salam. Ini yang muda-muda ini kalau ketemu sama temannya, ya, pakai istilah-istilah yang kagak jelas. Ketemu sama temannya WhatsApp bro. Ya. Ya. Pakai istilah-istilah yang seperti itu. Kenapa nggak pakai apa yang menjadi ciri khas kaum muslimin saja? Assalamualaikum. Antum bilang WhatsApp bro, itu nggak ada pahalanya. Tapi antum bilang assalamualaikum warahmatullah, itu pahalanya berat di sisi Allah Ta'ala. Dan itu sebagai ciri khas sebagai seorang muslim. Apakah kita sudah kehilangan jati diri sebagai seorang muslim? Makanya kita enggan untuk mengucapkan salam. Padahal salam itu merupakan identitas kita sebagai seorang muslim. Ya. Identitas kita sebagai seorang muslim. Antum kalau baca penjelasan para ulama tentang keutamaan salam itu luar biasa, Pak. Salah satunya salam itu dapat menjadikan orang yang bertikai itu bisa baik. Orang yang saling boikot itu bisa baik. Itu di antara keutamaan salam. Luar biasa salam itu. Maka sebisa mungkin kita mengucapkan salam kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Ya. Ucapkan salam kepada mereka. Nah, coba lihat yang kedua, kata Nabi SAW, wa'at imut to'am, dan berikanlah makan. Ini muamalah kita kepada sesama. Berbagi kepada sesama. Ya, kita berikan kepada mereka. Ya. Kita berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan. Ini muamalah kita kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, ya, wa yasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Kita menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara kita, dengan karib kerabat kita, dengan bibi kita, dengan paman kita, dengan om kita, dengan tante kita, lebih-lebih dengan kedua orang tua kita. Ini muamalah kepada sesama manusia. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu terbungkus dalam sebuah akhlak yang baik. Oleh karena seorang mukmin dia berupaya untuk bagaimana dia memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annahu yambaghi lil insan an yada'a ma yaribuhu ila ma la yaribuhu. Meninggalkan sesuatu yang meragu-ragukan. Karena itu merupakan pintu was-was di dalam diri kita. Tinggalkan segala yang meragu-ragukan, itu ditinggalkan semuanya. Ya, harta yang meragu-ragukan, ya, kemudian pekerjaan yang meragu-ragukan. Ya, apapun itu yang meragu-ragukan ditinggalkan semuanya. Karena itu merupakan sebab kita terjatuh ke dalam was-was. Dan sekali lagi saya ingatkan para jamaah sekalian, kalau orang sudah jatuh dalam was-was, dia sulit untuk mendapatkan kenikmatan di dalam dia beribadah. Sulit. Karena was-wasnya itu akan selalu menghalangi dia merasakan kelezatan ibadah.
Dan ibadah itu ada lezatnya. Ada lezatnya yang bisa kita rasakan ibadah itu. Dan cukuplah kelezatan ibadah yang kita rasakan ketika kita selesai dari satu ibadah, hati itu menjadi tenang. Itu salah satu indikasi bahwasanya kita telah merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Jadi selesai sholat antum merasa tenang, selesai baca Quran antum merasa tenang, selesai berbuat kebaikan kepada orang lain antum merasa tenang, merasa nyaman. Itu diantara indikasi ibadah itu kita sudah merasakan kelezatannya. Kalau belum merasakan itu berarti harus dikoreksi kembali. Bisa jadi masih banyak hal-hal yang ada dalam diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annal mujtama al-islami, bahwasanya annal mujtama al-islami la rawaja lil munkari fihi, bahwasanya masyarakat Islami itu tidak senang kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Saya ulangi, bahwasanya masyarakat Islami, masyarakat Madani, kaum muslimin, mereka itu tidak senang ketika melihat perbuatan-perbuatan mungkar. Dan inilah pentingnya kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kehidupan ini harus ada amar ma'ruf nahi mungkar para jamaah sekalian. Kita mulai dari rumah tangga kita, dari lingkungan tempat tinggal kita, kemudian masyarakat secara luas. Kita harus menghidupkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran, itu mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala disebabkan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan mereka. Saya ulangi ya, orang-orang Yahudi, mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala itu disebabkan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan mereka. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-78 sampai 79. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai 79 Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam, disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Apa dosa mereka sehingga mereka dilaknat oleh Allah? Allah sebutkan di ayat yang berikutnya 79. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka meninggalkan yang namanya saling menasehati. Mereka meninggalkan yang namanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ketika melihat saudaranya melakukan kemungkaran. Maka perlu saya ingatkan, yang antum tidak boleh ikut campur dalam urusan orang itu urusan dunia mereka. Mana contohnya teman antum punya rumah warnanya warna ungu, catnya ungu, itu terserah dia Pak. Antum jangan komentar. Mas kok rumahnya catnya warna ungu kayak ungu janda misalkan gitu. Ya karepe mau ungu kah? Mau rumahnya warna pink, itu urusan dia. Ya, itu urusan dunia itu. Itu hak pribadi. Tidak ada masalah dalam masalah itu. Ya. Antum punya teman mungkin kendaraannya dicat warna pink sementara dia laki-laki, ya terserah dia, mungkin dia pink boy mungkin. Wallahu alam. Kita tidak paham. Ya. Itu terserah dia, itu urusan dia.
Yang boleh antum ikut campur dalam urusan orang itu, yaitu dalam urusan akhirat, urusan agama. Contoh ya, teman antum mencuri, antum harus ingatkan bahwasanya perbuatan mencuri itu perbuatan yang tidak boleh. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia masuk ke dalam ranah kemungkaran. Tidak boleh antum diam. Oh karpe Ustaz, urusan-urusan sendiri. Dia mau nyuri kah, dia mau tidak nyuri terserah dia. Bukan masalahnya begitu Pak Bu. Masalahnya kalau kita melihat kemungkaran lalu kita diam, ya namanya azab Allah itu tidak akan hanya menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tapi yang taat pun kena. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi menceritakan tentang malaikat yang ingin menurunkan azab kepada satu kaum. Lalu malaikat tersebut datang kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana aku akan menimpakan azab ini kepada kaum tersebut, sementara di tengah kaum itu ada orang soleh?" Apa kata Allah? Timpakan ke dia pertama kali. Kenapa disuruh ditimpakan dia pertama kali? Karena dia tidak mengingatkan kaumnya dari perbuatan maksiat tersebut. Dia hanya sibuk dengan dirinya. Dia hanya taat untuk dirinya, tapi dia lupa untuk mengingatkan masyarakatnya dari perbuatan mungkar tersebut. Dia pertama kali ditimpakan azab tersebut. Ditimpakan pertama kali. Iya. Karena kewajiban orang yang berilmu itu mengingatkan kepada orang-orang yang tidak berilmu. Antum yang sudah belajar, mengerti tentang apa itu kemungkaran, antum ingatkan kepada mereka yang jahil. Iya. Jangan nanti karep dewe Ustaz itu urusan-urusan sendiri. Enggak gitu Pak. Kalau urusan akhirat antum harus ingatkan dia. Antum harus sampaikan nasihat. Itulah yang Allah firmankan, wa tawasau bil haqqi. Saling memberikan wasiat. Karena kalau kita tidak saling memberikan wasiat nasihat, hati-hati kerugian yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kaum tersebut. Dan ini kisah terlalu banyak. Hadis-hadis yang berbicara tentang ini terlalu banyak. Orang-orang yang diam melihat satu kemungkaran, sampai-sampai para ulama mengatakan ada orang melihat kemungkaran lalu dia diam padahal dia tahu itu kemungkaran. Ini contoh setan bisu. Ya. Tapi kalau ada orang lagi melakukan ketaatan lalu dikomentari, dikatakan so alim, so ini, maka ketahuilah itu setan jago ngomong. Tinggal antum pilih. Ya. Setan cerewet atau setan bisu. Enggak ada yang baik dua-duanya. Ada kemungkaran diingatkan. Dinasehati. Karena kalau sudah kita nasehati, kita sudah berlepas diri dari kemungkaran yang kita dapatkan tersebut. Artinya kita sudah menunaikan kewajiban kita. Orang urusan dia mau terima itu terserah dia nanti dengan Allah. Yang penting kita nasihati dulu. Ya, ikhlaskan niat, sampaikan, ya akhi, ya saudaraku, perbuatanmu ini secara syariat itu tidak diperbolehkan. Ya, tentu dengan cara yang baik. Ya, bahkan para ulama mengatakan begini, kalau antum pingin nasihati orang supaya cepat diterima nasihatnya, antum traktir makan Pak. Ajak makan. Ya. Nangke nih loh, ono nasi mandi. Ya. Serius. Itu kisah, itu dalil diambil dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini gimana caranya dirayu sama Nabi biar masuk Islam? Dikasih onta dia. 100 ekor onta. Antum bayangkan 1 ekor onta harganya 15 juta lah. Berarti kalau 100 ekor berapa Pak? 1,5 M. Itu pemberian pertama. Belum cukup. Dikasih lagi 100, 200 dikasih sama Nabi. Nabi kasih 3 M kepada Abdullah bin Salam. Antum gak usah keluarkan 3 M. Cukup 1 nampan nasi mandi. Kasih. Tunggu dia makan. Kalau sudah kenyang, nasihati Pak. Insya Allah terima. Iya. Serius.
Beneran. Buktikan coba. Iya. Karena yang membuat orang itu dia tidak mau menerima nasihat, lapar. Iya. Coba tes. Ya. Karena ada kaidah dalam agama kita begini para jamaah sekalian ya. Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu melemahkan orang. Ya, ketika kita sering berbuat baik kepada orang, sering berbuat baik, niat kita ingin nasihati dia, tapi dengan cara kita berbuat baik, kita kasih hadiah, kita kasih ini. Suatu saat ketika kita ingin menyampaikan nasihat, dia ada rasa sungkanisme menolak kita. Nah, caranya gitu, Pak. Jadi nasihatinya itu jangan sebelum makan. Akhirnya dia pergi nanti. Suruh makan dulu. Iya. Jadi jangan ngomong dulu. Nanti setelah makan baru. Ya. Oh, insya Allah didengar nasihat itu. Itu diantara cara yang disampaikan oleh para ulama kita. Kalau ingin menasihati orang, itu dilakukan ketika makan. Maka berikanlah dia makan. Ajak makan. Ya. Traktir dia makan. Paling berapa sih? Sego pecel ono nang kene. Ku nasi kerau, ku gayung sari, ku enak. Hah? Oh ya, itu bos Gil katanya gitu. Saya enggak kasih kode loh ini ya. Baik. Jadi umat Islam itu tidak mengenal yang namanya kemungkaran itu. Makanya dia kalau melihat kemungkaran, dia menasehati, dia menyampaikan nasihat kepada saudaranya dengan cara yang baik, datangi dia 4 mata. Jangan di media sosial diingatkan, jangan di hadapan halayak ramai. Kita ini kesalahan dalam memberikan nasihat, menasehatinya di muka umum, itu tidak boleh. Jangan nasihati di muka umum, nasihati 4 mata. Antum datang, antum duduk bersama dia. Antum mulai dengan tabayun. Afwan, ana mau bertanya, benar nggak antum pernah melakukan begini? Benar nggak pernah antum ngomong seperti ini? Kalau dia mengatakan bilang iya, aku pernah, sudah berarti antum masuk di situ untuk memberikan nasihat. Tapi kalau dia bilang nggak pernah tuh saya ngomong seperti itu, stop. Antum nggak usah melanjut, nggak usah maksa. Yang ada itu akan memperkeruh suasana. Sudah ditabayun aja dulu. Benar nggak antum pernah ngomong seperti ini? Oh nggak pernah ngomong seperti itu, ya sudah. Ya afwanannya hanya sekedar tabayun. Kalau memang tidak pernah ya sudah, alhamdulillah. Padahal sudah benar-benar dia pernah ngomong, tapi dia mengingkari akan hal itu. Jadi tidak boleh kita memaksa itu. Ya. Nah ini yang berkaitan dengan hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat ya. Saya mau tambah lagi satu kayaknya panjang ya. Saya buka tanya jawab aja lah. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Wah, ini sudah ingatannya bos Gil ini kayaknya. Kayak nasi mandi gitu. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ibu-ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Atau ada yang jual nasi kerau ibu-ibu nih? Atau jual nasi kerau, nasi kuning? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan ya? Ini ada di ah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf izin bertanya. Jika kita tahu kalau kerja di leasing itu haram, tapi kita tidak berani menasehati ke orang yang kita kenal karena kita tidak ingin mencampuri kerjanya dengan urusan pribadinya. Apakah itu dibenarkan? Karena kita sungkan tidak akan mencampuri hidupnya.
Ya, di dalam memberikan nasihat itu perlu untuk melihat kondisi orang-orang yang ingin dinasehati, Pak. Perlu itu. Ya, lihat momen di dalam memberikan nasihat itu. Nabi SAW ketika ingin memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau itu melihat momen. Jadi tidak semerta-merta untuk memberikan nasihat. Jadi dilihat kesempatannya. Momennya seperti apa, kondisi orangnya seperti apa. Karena kondisi orang dan momen memberikan nasihat itu akan mempengaruhi nasihat itu diterima. Mempengaruhi nasihat itu akan diterima. Kadang ada orang niatnya sudah bagus untuk memberikan nasihat, memberikan masukan kepada orang, tapi momennya salah dan itu yang menyebabkan orang itu tidak menerima nasihat kita. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, yang pertama dilihat kondisi orangnya. Bagaimana kondisi orangnya, seperti apa? Apakah dia orang yang belum paham ataukah sudah paham? Kalau dia belum paham, jangan langsung sikat. Oh, kaget orang, Mbak. Tapi berikan prolog dulu, pengantar. Ya, berikan masukan-masukan. Nanti setelah kita memberikan masukan, dia akan berpikir sendiri. Kalau sudah pas waktunya, dia sudah mengerti tentang apa yang sudah kita jelaskan, baru di situ ibarat kata orang tinju itu, apa istilahnya? Ya, baru diberikan pukulan telaknya itu. Jangan langsung dari awal pukulan telak, orang nggak terima. Ya, banyak orang tidak nerima. Coba lihat ya, perhatikan konsep Allah Ta'ala. Bagaimana konsep Allah Ta'ala ketika mengharamkan khamr. Ketika di kota Mekah, khamr itu belum diharamkan sama Allah Ta'ala. Belum diharamkan. Hanya Allah mengatakan bahwasanya minuman khamr itu ya ada kebaikan, ada keburukannya. Setelah itu datang lagi ayat berikutnya. Bahwasanya Allah mengatakan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Artinya tetap mereka masih bisa minum khamr. Karena kalau kalian mabuk, kalian tidak ngerti apa yang kalian ucapkan. Ketika pindah ke Madinah, barulah saat itu Allah mengatakan khamr itu haram. Itu momennya sudah pas. Karena keimanannya sudah tinggi para sahabat, mereka sudah benar-benar berserah diri kepada Allah. Akhirnya ketika ayat itu turun, dikisahkan oleh para ulama, diantaranya apa disebutkan oleh al-Imam Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikhul Baghdad. Beliau mengatakan para sahabat itu langsung mengambil kapak, masuk ke dalam gudang-gudang mereka, lalu menghancurkan khamr-khamr itu. Seketika Madinah itu berubah menjadi warna merah karena banjir khamr. Ya, nggak ada ceritanya para sahabat mau iki sak gelas. Waduh, mana sekas di dia. Dono kayak mana? Langsung masuk itu plek, dihancurkan. Padahal kita tahu khamr yang mereka miliki itu datangnya dari Syam. Datangnya dari Syam, dari Romawi. Dan Romawi itu diimpor khamrnya itu dari mana? Dari Roma. Kan Romawi itu pusat pemerintahannya dua. Yang satunya di Vatikan Roma, yang kedua di Syam pada waktu itu. Ya, kenapa difokuskan di Syam? Karena Syam itu daerah subur. Ya, di situ tanahnya para nabi. Ya, banyak daerah-daerah di situ tuh yang menghasilkan buah yang bagus, di antaranya anggur. Tapi khamr mereka diimpor dari Roma, dibawa ke negeri Syam. Itu dibeli ketika mereka berdagang ke Syam, itu dibawa sama para sahabat itu. Khamr mahal, bukan yang murah-murah, bukan yang ecek-ecek kayak kita orang tua, bukan. Iya. Iya. Enggak kayak kita. Khamrnya mahal, Mbak. Iya. Antum bayangkan ya. Ini loh. Antum bayangkan uang mereka saja kan, mata uang mereka dinar sama dirham. Dirham itu mata uang perak, dinar mata uang emas. Nah, mereka beli khamr itu dalam sebuah disebutkan satu gentong itu bisa mereka membeli sampai 100 dinar. 100 dinar harganya. Kali 100 dinar kali berapa? 4/4 kan 1 dinar 4/4 gram toh? 4,25 gram emas. Berapa duit itu kalau itu? 4 juta kali 100.
Iya, segitu harga satu gentong itu. Iya segitu. Makanya orang-orang dulu tuh uangnya banyak sebenarnya. Nabi pernah melamar istri beliau, siapa saya lupa. Beliau pernah melamar Khadijah, memberikan mahar sekitar mahar uang saja itu sekitar 180 sekian juta. Itu Nabi. Ya, saking mahalnya, saking berharganya uang di zaman dulu itu. Itu tidak ada istilahnya para sahabat masuk ke dalam gudang, oh eman raya iki larang iki itu. Saya tak ngumbi, saya teplak. Tidak ada cerita seperti itu. Langsung dihancurkan. Tidak ada tersisa. Itu momennya sudah pas. Mereka itu meninggalkan semua itu dengan sangat yakinnya karena mereka yakin. Ya. Tidak ada istilahnya, waduh, mari kita, tak jual aja lah ke orang-orang Yahudi aja lah, ya biar dapat untung. Gak ada kayak gitu. Daripada rugi nggak ada. Mereka sudah tidak mikir untung rugi. Mereka sudah mikirnya tuh bagaimana taat dan tidak taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah gitu para sahabat. Kalau kita kan enggak. So mungkin ada toko kue yang mau beli Homer saya ini kan, kita jual. Padahal kaedahnya sesuatu yang haram antum jual, hartanya pun haram. Ya. Meskipun antum tidak make, antum tidak minum, tapi antum jual itu sudah haram. Itu kaedahnya. Ya. Sesuatu yang haram meskipun asalnya halal. Contoh ya, antum punya tetangga, punya mangga ini, nggak ada orangnya, tak ambil aja, dijual. Padahal mangga itu halal, tapi cara mendapatkannya haram. Antum jual, haram dia, karena status mangga tersebut dicuri. Maka tidak boleh. Yang halal saja kalau didapatkan dengan cara yang haram dijual lagi, itu jadi haram. Apalagi yang memang secara zat itu haram. Nah, jadi momennya Pak dilihat. Tidak bisa semerta-merta, apalagi di zaman sekarang. Mohon maaf ya, di zaman sekarang secara keimanan kita tidak seperti para sahabat. Kita belum bisa mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita belum bisa mencontoh Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas itu anak kesayangan dari ibunya. Ketika ingin hijrah, ibunya nangis, ibunya sakit, tidak membiarkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini hijrah. Apa jawaban Sa'ad kepada ibunya? Wahai ibuku, andai kata engkau punya 100 nyawa, nyawa itu keluar satu-satu lalu menghalangiku hijrah ke kota Madinah, aku tidak peduli. Kalau kamu mau ikut bersama aku ke Madinah. Gitu jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita beda di zaman sekarang, keimanan kita belum sampai sana. Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses, kaya raya di kota Mekah, jualan kemana-mana, ke Syam pergi jualan, ke Yaman pergi jualan. Ketika ada perintah berhijrah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Bilang sama keluarganya, kalian mau menghalangi saya untuk berhijrah? Tidak akan bisa. Kalian butuh harta saya? Ambil seluruh harta saya tidak butuh, yang penting saya mau pergi ke Madinah. Itu para sahabat keimanannya tinggi. Kita disuruh meninggalkan sesuatu yang haram, terlalu banyak listnya ini, bayar listrik, anak sekolah, istri 1, istri 2, istri 3. Ya. Makanya sudah tahu nggak punya kemampuan nikah banyak pula. Ya. Ya. Kita tuh begitu. Apalagi dengan rendahnya iman kita, banyak orang-orang yang bilang seperti ini sekarang itu. Ustadz, yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal katanya. Ya udah kita tidak peduli, yang penting sikat dulu, halal haram sikat dulu. Nah, ini tidak benar seperti itu. Ya, oleh karenanya itu dilihat momennya Pak. Dilihat momen. Segala hal. Antum mau menyampaikan apapun itu harus dilihat momennya. Mau menasihati orang dalam perkara baru misalkan, mau menasihati orang dalam masalah-masalah apapun, dilihat momennya. Karena kondisi orang sekarang itu tidak sama dengan kondisi di zaman Nabi SAW. Tapi saya rasa cukup ya para jamaah sekalian. Ini bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.